Granted. Halo semua, topik pembahasan kita pada kali ini yaitu pemerintah dalam sistem perekonomian, government as rule maker and referee, dan struktur pemerintahan Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami, kelompok 7. Yang pertama ada Forensi Arwan Gayang, dan yang kedua saya Elis Felicia Manikome. Baiklah, kita langsung masuk saja dalam pembahasan pemerintah dalam sistem perekonomian, government as rule maker and referee. Sebelumnya, apa sih pemerintah itu? Jadi, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Secara umum, pemerintah merupakan lembaga atau badan publik yang bertugas mewujudkan tujuan negara. Lembaga itu juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga di mana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan badan-badan untuk menyelesaikan masalah pada arena politik melalui sebuah keputusan. Setelah pemerintah membuat sebuah keputusan, maka harus diberlakukan. Di sini ada konsep otoritas publik yang mengacu pada sebuah kekuatan yang digunakan untuk melaksanakan sebuah keputusan. Jika seorang individu melanggar aturan, maka pemerintah mungkin menempatkannya di penjara. Pada tingkat apapun, pemerintah adalah satu-satunya badan dengan kewenangan untuk melakukannya. Selanjutnya, pemerintah mempunyai kewenangan untuk meminta setiap individu untuk mematuhi hukum, seperti membayar pajak. Pemerintah terdiri dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan kolektif bagi masyarakat. Pemerintah terdiri dari semua organisasi yang dibebankan untuk mencapai dan melaksanakan keputusan untuk masyarakat atau melayani kepentingan publik. Dalam perekonomian modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan. Yang pertama, peran alokasi. Peran alokasi adalah peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, maka peran alokasi dapat diartikan sama dengan peran produsen. Sehingga dapat dikatakan fungsi alokasi pemerintah dalam perekonomian adalah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Yang kedua, peran distribusi. Peran distribusi adalah peran pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Pemerataan dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah peran stabilisasi. Peran stabilisasi adalah fungsi pemerintah untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi. Peran stabilisasi disebut juga peran regulasi. Sebagai pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah, maka pemerintah di suatu negara berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian yang bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Materi selanjutnya yaitu struktur pemerintah Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur Indonesia, sebuah negara yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Nah, pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian yang luas, pemerintah dapat merujuk secara kolektif pada 3 cabang kekuasaan, yakni cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sementara pada pengertian yang lebih sempit, pemerintah hanya merujuk pada cabang eksekutif berupa kabinet pemerintahan karena mereka adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari. Nah, pemerintahan Indonesia terbagi atas 4 lembaga, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksaminatif. MPR, DPR, dan DPD termasuk dalam lembaga legislatif.
presiden dan wakil presiden termasuk dalam lembaga eksekutif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial termasuk dalam lembaga yudikatif. Dan untuk lembaga eksaminatif dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu legislatif. Lembaga legislatif atau badan legislatif atau legislator adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan assembly nasional. Nah, legislatif terdiri dari MPR. MPR merupakan lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. MPR bukanlah pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. Nah, yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Anggota DPD merupakan perwakilan daerah atau provinsi di Indonesia. Mereka dipilih secara langsung oleh rakyat lewat mekanisme pemilihan umum atau pemilu yang berlangsung 5 tahun sekali. Nah, yang kedua yaitu eksekutif. Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Lembaga eksekutif di Indonesia meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yaitu mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Nah, yang ketiga yaitu yudikatif atau lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal jalannya undang-undang atau aturan negara. Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Dikenal adanya 3 badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung, merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi. Sesuai pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa, kewenangan lembaga negara, kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, yang ketiga yaitu Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga, Komisi Yudisial sesuai pasal 24B Undang-Undang 1945 bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan perangkat hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Nah, yang keempat yaitu lembaga eksaminatif. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga independen atau lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di Indonesia, lembaga eksaminatif adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, tugas BPK yaitu BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.